Mari kita melanjutkan pembahasan perenungan dari kitab Exodus, Keluaran. Kita di pasal yang ke-9, ini adalah tulah kelima. Ya, saya akan baca sampai dengan tulah ke-6. Nanti kita lihat apakah kita bisa membahas keduanya atau setidaknya ya tulah kelima dan ke-6. Keluaran pasal 9. Kita membaca bergantian ya. Saya membaca kalimat narator, saudara bisa membaca semua kalimat langsung. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicara kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan. Ya, ini kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seorang pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ayat 8, tulah ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan berkatilah untuk perenungan pada pagi hari ini. Di kebaktian ini kami berdoa supaya Engkau yang menenangkan hati dan pikiran kami, dan berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kami semua juga untuk mengerti kehendak Tuhan, dan kami diberi kekuatan untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh kebaktian ini, baik di tempat ini maupun juga di tempat-tempat yang lain, baik di Stockholm, di Hamburg, di München, di Bern. Tuhan yang menyertai kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah tulah demi tulah ya kita membaca dan merenungkannya. Tentu ada similarity, tapi kita berusaha ya sebisa mungkin menghindari pembahasan-pembahasan yang selalu sama terus ini apa ya. Dan lama-lama jadi klise. Ini pencobaan di dalam kekristenan ya. Perhaps juga pencobaan kesulitan di dalam kesaksian kita ya. Kalau kita kekristenan mulai jadi klise itu jadi bermasalah gitu. Tapi waktu saudara baca ya, juga kalau ada kesempatan dengan with the help of the commentary, saudara akan mendapat di dalam setiap tulah ini ada sesuatu yang baru lagi-lagi yang kita bisa mempelajarinya ya. Mungkin yang nggak baru, let's start dengan yang nggak baru ya. Saudara perhatikan di sini ayat pertama itu firman-Nya sama ya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kedengaran seperti kayak seolah-olah klise gitu ya. Kok ulang-ulang terus ya gini ya. Kok nggak ada tambahan? Tapi justru di sinilah message-nya. Di sini justru ini nih menariknya. Nggak ada perubahan nih, cuy. Tuhan itu konsisten, tetap kalimatnya sama. Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Yang mengeraskan hati ini kan Firaun itu ya.
Nggak ada yang perlu ditambah juga sih di sini. Misalnya dengan kalimat-kalimat yang lebih panjang toh, supaya Firaun lebih lebih tertegur atau lebih terhakimi atau sudah kita bandingkan ini ya, perkataan Tuhan yang sederhana ini, yang simple, yang diulang terus ya. Ini dengan perkataan kita coba ya. Perkataan kita waktu kita ngomelin anak lah, waktu apa ya. Kita sulit deh ngomong konsisten kayak begini ya. Ngomong yang sama ya, misalnya habis makan itu cucilah piring gitu, pasti makin lama makin panjang gitu ya, makin lama itu makin panjang gitu, intonasinya juga berubah gitu, makin lama makin marah mungkin deh, makin lama makin kesel dan sebagainya. Tetapi di sini sudah melihat ya, bagaimana Tuhan mengatakan kalimat ini sama, nggak ada perubahan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku ya, as simple as that ya, cuma kalimat sependek ini. Lalu ditanggapi dengan ketidaktaatan ya, Tuhan mendatangkan tulah di sini. Waktu sudah membaca ini nggak tercermin tentu saja di dalam bahasa either bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, atau bahasa Jerman, tapi di dalam bahasa aslinya itu ini kan cuma dipakai istilah tulah gitu ya, tulah which is plague gitu ya, plague itu istilah aslinya itu deber. Deber itu adalah satu kata, ada permainan, ada play on words di sini ya. Dabar itu thing ya, dabar, deber itu plague, thing atau dabar itu sebenarnya kalau sudah baca di dalam Perjanjian Lama, misalnya di dalam kitab Deuteronomi, di dalam buku atau kitab Yeskiel, itu seringkali dipakai exclusively, bahkan ya selalu dipakai untuk menyatakan divine judgment, divine judgment. Jadi plague ya, deber, dabar, thing ya, menyatakan divine judgment. Nah ini tentu saja bukan sesuatu yang baru gitu ya, perhaps ya dari dulu kan juga gitu kan ya, sebelumnya juga kita tahu ini plague memang adalah divine judgment ya, deber, dabar. Tapi begini saya, yang indah di dalam apa ini ya, sebetulnya itu spektrum range of meaning daripada kata ini ya, termasuk singgungan-singgungannya gitu. Ini kan juga menyatakan berkaitan dengan the word of the Lord ya, perkataan Tuhan. So, secara sederhana, so gini artinya ya, ini kan diberikan sebagai satu penghakiman, diberikan sebagai satu apa ya, penghakiman dari Tuhan gitu. Tapi sebetulnya orang Mesir ya, Firaun, kalau mereka ini menanggapi dengan hati yang takut akan Tuhan, then ini bukan menjadi penghakiman, tapi menjadi satu permulaan yang baru gitu, recreation untuk mereka gitu. Recreation itu bukan hanya untuk Israel, tapi juga untuk semua bangsa yang percaya kepada Tuhan. So, kita merenungkan bagian ini sekali lagi ya, saya. Ini refleksi gitu dalam bagian kita. Seringkali ya, saya, kita waktu kita mengatakan kalimat penghakiman dan sebagainya, waktu kita marah dan sebagainya, kita nggak ada dimensi mengundang orang untuk bertobat ya, nggak ada gitu maksudnya. Kalau bisa ya sebisa mungkin orang itu kena malapetaka atau apa gitu ya, maksudnya sedikit mau balas dendam atau apa gitu. Tapi sudah melihat di sini ya, waktu Tuhan memberikan ini deber, plague ini ya, thing, dabar, memang divine judgment betul ya. Tapi tetap ya di dalam penghakiman itu ada undangan untuk orang itu bertobat dan percaya kepada Tuhan. Di dalam penghakiman ya, di dalam judgment itu adalah invitation, ada invitation of the gospel. Di dalam gospel yang diberitakan juga nggak pernah murahan nih, saya nggak pernah murahan, tapi juga ada penghakiman ya. Kita baca ya, ini saya lompat ke Yohanes 3 ya. Sudah tahu Yohanes 3 itu terkenal sekali, Yohanes 3 ayat 16 ya. Itu kan saudara hafal itu ayat itu ya. Ayat yang sering kali dikutip ya. Perhaps kalau pilih satu ayat Alkitab yang hafal, ya mungkin ayat ini gitu ya. 3 ayat 16 ya. Kita kan hafal ayat ini ya, saya. Saya teruskan dengan ini ya, ayat berikutnya itu, ayat-ayat berikutnya. 17. Kan ayat 16 kan invitation of the gospel gitu ya. 17, sebab Allah, Yohanes 3, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Sekali lagi ya, positive invitation of the gospel. 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. 18a ya, invitation of the gospel. Saudara perhatikan 18b, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya, sebetulnya lebih panjang ya, bagian B ini daripada A.
Ini apa saya? Ini kalimat penghakiman sebetulnya gitu. Kita seringkali kan, ya Yohanes 16, Yohanes 3 ayat 16, ya, perhaps 17 juga gitu. Tapi sebetulnya waktu saudara melanjutkan, ya di 18 itu, ini within the proclamation of the gospel, itu ada divine judgment di sini gitu. Nggak ada judgment saya. Kita jadi Injil yang murahan kalau nggak ada judgment-nya gitu. Nggak ada penghakimannya, nggak ada tegurannya dan sebagainya ya. Nggak ada peringatan. Dan saudara kalau membaca 19 ya, saya lanjutkan. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Judgment lagi kan ya saya di sini, 19 itu. Dan sudah bisa lanjutkan sisanya itu. Intinya yang saya mau katakan adalah, waktu gospel diberitakan, waktu Injil diberitakan, itu ada judgment, saya ada judgment. Waktu judgment diberitakan juga ada gospel sebetulnya gitu ya. Tapi kita ini cenderung memberitakan kalimat penghakiman, nggak ada gospelnya, ya nggak ada belas kasihannya. Memberitakan gospel murahan, nggak ada penghakimannya gitu. Tapi itu bukan yang kita baca dalam Alkitab, saya bukan gitu. So bagian ini sekali lagi ya, memang agak terselubung karena kita mesti baca ini apa bahasa aslinya dan sebagainya. Terus saya kutip ini ya, Fredheim mengatakan kalimat seperti ini. Those who do or do not regard the word of the Lord, yang nggak regard the word of the Lord, thereby atau gini, those who do or do not, ini sih apa open possibility ini. Those who do or do not regard the word of the Lord, thereby give shape to their future. Masa depan kita, seperti masa depan Firaun dan orang Mesir ini, tergantung pada apa, ya ini, apakah kita itu regard the word of the Lord atau tidak gitu. Dabar ini ya, dabar. It may function as an indication of a future possibility other than disaster. Ya, saya tertarik dengan kalimat ini. May function as an indication of a future possibility other than disaster. Jadi kalau sudah baca tulah ya, sudah baca seperti kayak, ya ini kan sudah nggak bisa keluar gitu ya, Tuhan sudah memutuskan itu. Saya ambil contoh yang lain deh saya. Sudah pernah membaca ceritanya Yunus kan ya, Yunus ya. Yunus itu kan, ini menarik ya saya, khotbahnya Yunus itu khotbah KKR terpendek gitu ya, khotbah apa itu, khotbah penginjilan terpendek ya, cuma satu kalimat. Saudara kalau membaca di situ ya, Yunus mengatakan apa? Mengatakan murka Tuhan gitu. Even nggak ada gospel lalu di situ ya. Sesungguhnya Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan, selesai gitu. Tapi terus kemudian Niniwe bertobat, kan heran kan ya saya. Makanya Yunus jadi kesel gitu ya. Mungkin dalam hati dia bilang, saya nggak pernah ngomong ya undangan deh lu ya. Saya ngomong tentang penghakiman doang. Ya Yunus boleh saja begitu. Memang dia kesel sih, orang Niniwe bertobat, dia kesel luar biasa gitu ya. Tapi dari sisi Tuhan, yang waktu kalimat dikeluarkan Yunus, itu tetap disertai Tuhan. Ada invitation to repent. Ini loh saya, invitation to repent ya. Dan betul kan ya, orang Niniwe benar-benar repent. Gitu. Yunus maunya waktu keluar kalimat penghakiman, ya sudah berhenti di situ dan ini kalimat profetik dan benar-benar ditunggang balikan seperti Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena Niniwe ini terlalu jahat, benar-benar terlalu jahat. Itu yang ada di dalam pikirannya Yunus. Ya. Ini adalah seorang nabi yang nggak inline deh, emosinya dengan Tuhan gitu. Tapi tetap dipakai Tuhan, heran juga ya, Sekali lagi ya, di dalam kalimat penghakiman yang begitu berat ya, even dari seorang Yunus yang hatinya sempit, tetap ada future possibility other than disaster, iya kan? Padahal kalimatnya dikatakan tuh kalimat profetik tentang disaster kan sebenarnya. Tapi tetap ada future possibility. Ya ini loh saya. Kita baru mengerti keindahan firman Tuhan kalau kita mengerti dialektik ini ya saya. Dialektik di dalam judgment ada undangan untuk bertobat. Tapi jangan lupa ya saya, ini yang sebaliknya juga ya. Jangan pikir waktu hamba Tuhan berbicara tentang kasih karunia, tentang belas kasihan, tentang kasih Allah, itu nggak ada judgment-nya. Jangan pikir nggak ada judgment-nya. Gitu. Karena kita nggak bisa bicara cuma satu sisi. Gitu. Nggak bisa. Alkitab nggak pernah bicara satu sisi. Saudara bisa lihat di dalam contoh klasik tadi ya, Yohanes 3, ayat 16 yang terkenal itu ya. Kenapa nggak menyertakan ayat 18, 19, dan sebagainya. Ya mungkin orang memang lebih suka yang tentang one-sidedly, kasih, cinta, akhirnya jadi kekristenan yang lembek ya. Saya khawatir model kayak begitu akhirnya menyeleweng gitu, menyeleweng karena nggak ada aspek penghakimannya sama sekali itu. Nggak takut dengan penghakiman Tuhan ya. Atau mungkin kelewat takut karena cuma dengar judgment tapi nggak pernah ada gambaran future possibility, recreatio yang Tuhan tuh undang untuk kita berbagian di dalamnya. So regardless ya,
Even Yunus yang hatinya pun nggak bisa inline ya dengan Tuhan gitu, yang jengkel kalau bisa dihakimi aja secepat mungkin. Ternyata ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan gitu. Saudara, kita membaca ini ya, di dalam bagian ini juga menarik kan ya, saya waktu Tuhan mengatakan besok Tuhan akan melakukan hal itu. Sudah, ini istilah sederhana ini aja ya, besok Tuhan. Kenapa sih mesti besok gitu? Kenapa gak sekarang gitu kan ya? Saya nggak berani berspekulasi ya. Musa pikirnya apa? Kita nggak pernah tulis, so kita jangan berspekulasi gitu. Tapi mungkin kalau kita di posisinya Musa, mungkin kita sudah nggak tahan. Ini ya, orang hatinya keras, sudah kena 4 tulah tetap kayak begini ya. Sudah dalam 3 menit aja sudah langsung gitu. Seperti Yohanes bilang, ini village ini nggak bertobat, Tuhan kirim aja ini api belerang seperti Sodom dan Gomora gitu. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan loh, besok Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Berarti masih dikasih waktu saya untuk bertobat itu. Masih dikasih waktu untuk merespons kan ya. Ini bukan sumbu pendek saya, bukan gitu. Ini sumbu panjang ya. Itu istilah itu saya apa, makrotumia ya. Itu kalau di bahasa Inggris long temper ya. Bahasa Jerman apa saya? Langmut, bener ya, langmut ya. Itu kan pakai istilah lang ya, langmut. Maksudnya itu pengertiannya itu literally itu sih. Ya memang bukan sumbu sih artinya gitu ya. Tapi metafor sumbu itu baik sekali menjelaskan. Kalau pendek itu kan sebentar langsung dinamitnya meledak gitu ya. Kalau sumbunya panjang itu kan kayak nggak meledak-meledak gitu kan. Kan ini panjang sumbunya gitu. Dia belum explode gitu ya. Masih diberikan kesempatan gitu. Nah ini loh saya, ini makrotumia namanya, langmutnya Tuhan nih. Long tempernya Tuhan. Lalu di sini besok Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Tapi besok ya besok. Nah kalau saudara membaca kemudian ayat ke-6, betul Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Ya nggak ada penundaan ya, tapi sudah dikasih waktu sebetulnya gitu. Bahkan setelah mengalami itu pun ya tetap sebetulnya ada waktu untuk bertobat tetap gitu kan ya. Sudah melihat di sini bagaimana Tuhan itu ya nggak buru-buru ya, saya nggak buru-buru. Kita jarang saya bahas bagian ini ya. Saya nggak tahu, hopefully jangan disalah mengerti gitu. Kalau kita terlalu males, wah ini celaka ya, saya dengar kalimat kayak begini gitu. Kalau kita terlalu males, terlalu pelan, ya kita harus mengikuti speednya Tuhan lah pasti gitu ya. Tapi kadang-kadang kita itu lebih cepat daripada Tuhan gitu, lebih cepat marah maksudnya gitu. Kita itu buru-buru, kita di depannya Tuhan itu. Tuhan nggak buru-buru di sini ya. Tuhan itu membentuk Musa, ya seperti saudara tahu 40 tahun. Benar-benar nggak buru-buru itu saya. 40 tahun, dan itu orang Israel sudah menderita. Tapi Tuhan itu 40 tahun bentuk Musa gitu. Berarti dia nggak buru-buru. Dia mendatangkan tulah di sini besok, nggak buru-buru gitu. Kalau saudara buru-buru, saudara dan saya buru-buru gitu. Kita maunya sebisa mungkin supaya secepat mungkin bertobat. Tapi Tuhan nggak buru-buru gitu. Saudara, waktu kita membaca dalam cerita ini ya, mungkin ada certain ya, Friedheim pakai istilah ecological sensitivity ya. Nggak tahu kalau saudara nggak ada ini, saya jadi yang create problem malah gitu. Kenapa yang salah manusia, yang dibunuh malah binatang? Iya nggak sih, Sue? Ini kan untuk orang-orang yang cinta lingkungan. Gitu. The environmentalist akan kesulitan gitu ya. Orang-orang green, yang bener aja gitu Tuhannya orang Kristen ini ya. Yang salah siapa coba gitu ya. Terus kemudian yang kena malah ternak gitu. Kenapa ternak malah di sini gitu? Ternak kan nggak bisa berdosa, even theologically speaking ternak memang nggak bisa berdosa kan, saya nggak ada. Ternak jatuh dalam dosa itu nggak ada memang. Ini kan manusia ulannya, tapi kenapa justru malah binatang-binatang yang jadi korban? How unfair gitu ya. Ini bisa menimbulkan kesulitan loh saya di dalam zaman kita sekarang ya untuk ini apa orang-orang yang punya sensitivitas ekologis kayak begini ya. Bagaimana menjawabnya saya? Mungkin sederhana ya saya. Kita nggak bisa melihat kejatuhan itu sifatnya itu apa ya? Cuma anthropological doang gitu. Apalagi individual saya. Apalagi cuma individual. Kejahatan manusia saya, kejatuhan manusia, kekerasan hatinya itu dimensinya itu kosmik gitu. Dimensinya itu sosial kosmik ya. Waktu ada kejahatan itu menghamirkan yang lain deh. Nggak bisa cuma di rumah saya saja begitu misalnya, di kamar saya saja, bukan begitu loh.
kejatuhan Adam dan Hawa itu bukan cuma ya sudah lu yang jatuh, lu yang kena kutuk, lu doang. Tapi setelah ini anak-anakmu dan sebagainya bersih, kan mereka nggak jatuh dalam dosa, kan lu yang jatuh gitu kan ya. So Kain dan Habel tetap aja oke gitu ya, seperti kayak di dalam ciptaan mula-mula. Enggak sih, enggak gitu. Bahkan dikatakan tanah pun jadi rusak. Ya saya sudah pernah menjelaskan ini mungkin pengulangan indeed dari khotbah yang sebelumnya gitu. And therefore ya, kalau kita mengerti kejatuhan atau dosa itu cosmic in scope ya, pinjam istilah Fredheim. So redemption itu the more juga harus cosmic in scope ya. Redemption itu juga harusnya cosmic. Kalau kita mengaku kita dibebaskan, kalau kita mengaku kita ini di-redeem di dalam Kristus, ya harusnya itu juga kosmik loh, saya dimensinya gitu. Nggak bisa kita lokalisasi secara individual ya di dalam kehidupan saya, private, tapi nggak memberi dampak di marketplace, nggak memberi dampak di dalam kehidupan keluarga, nggak memberi dampak di kota di mana kita berada gitu, nggak memberi dampak, kayak nggak ada kerajaan Allah yang hadir melalui cerita penebusan itu gitu. Berarti ini dimensinya bukan kosmik ya, tapi dimensinya terlalu sempit gitu. How to compete ya kayak gini kalau boleh pakai istilah yang kurang tepat ini. Sedangkan dosa itu skopnya kosmik, lalu kalau penebusan skopnya nggak kosmik, dan gimana ya saya? Ini persoalan loh gitu, persoalan. Apalagi ini hopefully bukan ini ya pengulangan yang menjengkelkan. Sekarang sudah ini kan ya, ini belakangan masih berapa minggu ini ya ada studi Evangelische Kirche di Jerman ya kena kasus yang nggak kalah hebat dengan Katholische Kirche ya, makin susah ya saya. Ini di tempat di mana seharusnya menyaksikan kuasa penebusan Kristus ya, malah yang ada seksual skandal di sini. Ini gimana ya kayak begini nih? Sulit ya saya, makin lama makin sulit gitu. Gimana kita bersaksi ya di dalam keadaan seperti ini. Dan menurut saya juga nggak akan menolong waktu kita bilang, ya itu kan Landeskirche, nah kita ke Freikirche, kita malah lebih oke lah kayaknya daripada dos Landeskirche gitu. Bukan itu juga kali ya saya, karena kita ya sebagian gitu, ini kekristenan. Kita berbagian juga di dalamnya, sama, satu persekutuan kan kita gitu. Sekali lagi ya saya, dampak daripada kejatuhan itu ya, kekerasan hatinya Firaun dan sebagainya itu kosmik. Makanya di sini juga animals, binatang-binatang itu terbunuh gitu. Saudara baca di dalam cerita Yunus ya, sama loh ya. Itu menarik ya. Menarik ya sih. Kita ini ya, saudara tahu kalau di TikTok di sosmed itu ada yang anjing belum makan suruh berdoa dulu gitu ya. Pernah lihat nggak saudara? Ayo berdoa, terus anjing berdoa, tutup mata. Gimana ngelatih anjing berdoa ini apa perlunya gitu kan ya. Mendingan ngajar orang nggak sih daripada ngajar anjing berdoa. Aduh gitu ya. Kita rasa gimana gitu kayaknya ya. Tapi ya di dalam Alkitab tapi ya. Ini saya bukan berarti ini benar ya, bukan. Tapi ya di dalam Alkitab ya. Itu waktu orang Nineve itu berpuasa ya. Ternaknya juga disuruh puasa loh. Ternyata ya Alkitab itu bilang ternak pun puasa gitu. Sudah baca lagi gitu. Ternak pun nggak dikasih makan karena ini puasanya itu bareng-bareng gitu ya. Buat saya itu beautiful gitu. Again, bukan terus habis ini mau ajarilah anjingmu berdoa atau kucingmu bukan itu. Tapi saudara melihat ini Ninive yang demikian rusak itu mengerti dimensi kosmik saya. Ninive yang rusak pikirannya itu ya, yang jahat itu. Mereka ini mengerti dimensi kosmik gitu. Mereka mengerti kita puasa juga, ternak kita juga harus puasa. Nah, bukan karena kita itu satu sama animal kita ini juga ini bukan itu, bukan. Ini bukan pandangan Darwinis atau apa, bukan gitu ya. Tapi ya ini loh saya, aspek kosmik itu sangat dimengerti saya oleh orang-orang Nineve sehingga bukan cuma manusia yang puasa, tapi juga animal itu berpuasa di situ gitu. So, sekali lagi ya. Ya, agak sulit memang menjelaskan dengan orang modern, orang postmodern, orang kontemporer ya, ini apa. Kenapa ini apa binatang yang dibunuh gitu ya. Ini satu kesatuan ini ya, kosmos yang diciptakan Tuhan ini. Binatang, manusia. Termasuk juga waktu saudara membaca ya, itu di dalam kalau ini kan binatang yang kena dulu ya. Karena apa ya? Karena Tuhan masih spare manusia di situ ya. Ini peringatan gitu. Tapi kalau saudara baca di dalam Tulah ke-6 Barah ini ya. Kan akhirnya sama kena manusia dan binatang ya. Ya kalau
orang-orang environmentalist tadi mungkin mikirnya terbalik ya. Kalau mau pilih salah satu kena duluan ya harusnya orangnya dulu gitu kan ya. Jangan binatangnya diikut-ikutin, dia nggak salah apa-apa. Ini di dalam creation itu ada ordone, ada ordone. Yang di-spare manusia dulu. Kenapa? Ya karena manusia lebih tinggi daripada binatang gitu. Maka binatang kena dulu. Nggak salah juga karena ada dimensi kosmik ya. Tapi setelah nggak bertobat, ya akhirnya manusia harus mengalami juga. Sudah melihat di sini ya, itu apa? Gelembung, itu bara yang memecah sebagai gelembung. Itu akhirnya ditulah ke-6, kena manusia dan binatang kan ya. Berarti sekarang manusia juga ikut di dalamnya gitu. Karena apa? Ya karena Firaun tetap berkeras hati. Sudah baca di dalam ayat yang ke-7 di situ ya. Heran di sini ya, itu apa? Dia masih cek gitu ya. Cek ini atau ini kepo atau apa atau nggak tahu lah itu. Firaun suruh orang ke sana. Sesungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Dia mau make sure bahwa ini benar apa ya, orang Israel nggak kena. Dan sudah dicek benar nggak kena. Tapi setelah nggak kena kan harusnya itu bertobat gitu ya. Nggak bertobat, saya nggak bertobat. Firaun tetap berkeras hati, tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. The more dia melihat bagaimana Tuhan membedakan ya ini bangsa pilihannya, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang nggak mau beribadah, yang nggak memberikan tempat waktu orang untuk beribadah, tapi dia tetap mengeraskan hatinya di sini. Ayat yang ke-7, tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Tulah ke-6 tulah ke-6 parah ya, tulah ke-6. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Nah, ini kalau sudah lihat ada increase ya di sini mulai masuk ke kehidupan manusia secara lebih personal ya, dan juga lebih painful. Kalau tadi itu kan binatang ya. Sekarang mulai dialami juga oleh manusia secara lebih personal. Dan ini adalah satu gambaran peringatan yang sangat kuat sebetulnya tentang again bahwa manusia itu mortal gitu. Sekali lagi ya saya, kita sudah membahas bagian ini ya, Firaun dan mimpinnya, Firaun dan piramidnya dan seterusnya gitu. Itu apa sih saya? Eternal life kan ya. Itu nggak terima kalau masuk ke underworld gitu ya, nggak terima, mesti bisa kekal dan sebagainya. Kita sebenarnya bahas bagian ini ya saya. Tapi bagaimana ini saya mengakui bahwa kita itu sebetulnya mortal ya. Mortal dan ya akan dilupakan gitu. Penghiburan kita itu apa? Penghiburan kita ya kita nggak akan dilupakan oleh Tuhan. Kita mungkin dilupakan oleh manusia ya, bahkan mungkin bisa dilupakan oleh anak-anak kita gitu. Rather painful ya saya. Belum sih, kita masih belum sampai sana gitu. Tapi nggak tahu kita terhadap orang tua kita, mungkin juga nggak selalu ingat juga kali ya saya. Mungkin mereka juga painful gitu terhadap anak-anaknya. Siapa tahu, nggak tahu. Ya, tapi ini ya saya mengerti mortalitas manusia itu penting ya saya untuk iman Kristen. Sebetulnya kalau mau dibilang ini ya termasuk common grace nggak sih? Seharusnya, maksudnya tanpa kitab suci orang juga tahu nggak sih sebetulnya gitu ya? Harusnya kan juga tahu ya gitu. Orang ini empirical banget, orang itu mati ini kan bukan baru gitu. Sebetulnya nggak terlalu perlu kitab suci juga orang tahu sebetulnya kok mortal. Tapi ada banyak orang yang menolak ya saya, menolak mortalitas ini. Mungkin bukan cuma di timur ya, bukan cuma di kebudayaan timur, tapi juga di barat somehow bicara tentang kematian itu dianggap tabu gitu ya saya. Seperti kayak orang yang apa sih ini, mulai self pity atau apa gitu ya. Dulu saya di dalam zaman medieval, middle altar ya, di dalam zaman ini apa, Renaissance barok ya. Itu ada literatur namanya Ars Moriendi, Sterbekunst, The Art of Dying ya saya, Art of Dying. Itu banyak sekali tulisan spiritual mempersiapkan orang untuk menghadapi kematian. Ya. Tapi mulai zaman barok saya itu mulai masuk rasionalisme ya, pendahuluan dari Aufklärung. Ini enlightenment ya, mulai. Terus kemudian ada tokoh-tokoh pemikir-pemikir tertentu ya mencoba untuk bikin shift ya, ini dianggap sudah terlalu kuno. So kita nggak Ars Moriendi lagi gitu, Ars Vivendi sekarang, The Art of Living gitu. Let's celebrate life gitu. Masa lu dark banget sih gitu, mempersiapkan kematian atau apa gitu. Ini apa-apaan kayak begini. Let's talk about the goodness of life. Saya percaya ada poinnya juga sih ya. Kadang-kadang orang art of dying gitu ya bisa
ini apa kok kayaknya redup banget gitu. So perhaps ada poinnya juga waktu bicara ini ya, Ars Vivendi, the art of living, penting juga kan ya. Tapi terus akhirnya ya as you can guess kebablasan saya. Jadi nggak ada lagi sekarang art of dying sampai sekarang loh saya. Mungkin COVID kemarin ya agak sedikit seperti kayak certain revival tentang Ars Moriendi, tapi sekarang sudah oke lagi gitu. Oh lupa lagi kayaknya orang gitu. Sulit ya saya untuk menghayati one's mortality gitu ya, bahwa manusia itu mesti mati gitu. Fir'aun itu perlu belajar ini gitu ya, dengan adanya penyakit di sini ya, yang diberikan, menyatakan bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu nggak powerful, nggak sepowerful yang dia bayangkan, nggak sepowerful yang dia kehendaki, yang dia aspire. Karena bukan itu saya gitu. Apa itu anthropological correctness? Let's say pakai istilah ini ya. Yaitu saya salah satunya dan menyadari bahwa kita ini mortal. Gitu. Sederhana ya saya, kita mortal dan how to prepare menuju kepada mortalitas itu gitu ya. Beautifully maksudnya saya. Ada orang nggak terima ya saya, nggak terima kalau dia itu mortal gitu. Ya kayak gak suka gitu ya kalau digeser dengan ini. Ya. Saya ambil contoh sedikit ya saya, ini perbedaan orang-orang komposer zaman romantik gitu ya. Ini dengan orang-orang komposer zaman barok ya. Orang komposer zaman barok sih, waktu tulis musik ya, dia tulis musik untuk hari itu gitu. Misalnya Bach tulis kantata, ya dia tulis kantata untuk minggu ini gitu. Ya kadang-kadang memang bisa di recycle sih betul gitu ya. Tapi kayak nggak ada sih di dalam pikirannya Bach itu. Saya tulis musik ini ya sampai suatu saat bertahan 300 tahun bisa di-perform di Elbphilharmonie atau apa gitu ya. Kayak nggak ada sih pikiran kayak gitu tuh nggak ada banget deh, nggak ada gitu. Dia cuma tulis tuh kebaktian besok sudah selesai gitu, kebaktian minggu depan ini gitu. Terus lain kali mungkin bisa dipakai lagi ya, tapi bukan direncanakan. Saya paling sedikit akan pakai ini 7 kali gitu karena komputer. Enggak juga, enggak. Kadang-kadang mungkin dia nggak keburu terlalu sibuk, dia pakai lagi atau apa gitu ya, yang telah penangka. Tapi dia every time itu dia prepare, dia kompos terus dia pakai. Istilah itu apa sih? Ya sudah boleh dibuang. Ya. So di Leipzig itu ada ini ya, komposer yang pada zamannya itu lebih terkenal daripada Johann Sebastian Bach. Kalau saya sebut namanya saudara likely nggak tahu, namanya Graupner, nggak tahu kan ya? Graupner ya. Jadi Bach itu di Leipzig itu ya, dia itu actually cuma pilihan ketiga, ya. Sudah tahu Bach pernah ke ini ya, pernah ke Hamburg di apa ini, mendaftar jadi organis di apa ini, Jacobi Kirche ya, itu ada apa Silbermann Orgel atau Silbermann atau apa ya, saya lupa, mungkin Silbermann deh. Itu orgel terkenal sekali pada zaman itu sampai menarik orang itu mau jadi organis di sana ya. Saya kalau ke Jacobi saya merenungkan Bach di situ Bach dan penolakannya gitu. Dan dia ditolak gitu ya karena dia nggak bisa bayar lebih gitu. Aduh how miserable gitu ya. Akhirnya dia nggak di Hamburg gitu ya. Tapi ya C.P. Bach akhirnya yang pernah di Hamburg seperti sudah tahu ya. Telemann pernah di Hamburg. Tapi Bach nggak pernah di sini karena dia kalah saingan gitu ya. Bach itu di Leipzig dia sendiri juga pilihan ketiga ya, pilihan ketiga. Dua yang lain saya agak lupa saya yang mana yang nomor satu, tapi itu satu Telemann, satu lagi Graupner gitu. Graupner itu saya so populer ya, sangat-sangat populer dan dia diterima di Leipzig. Graupner kayak yang pilihan pertama ya. Tapi dia waktu diterima dia refuse, akhirnya jatuh ke Telemann ya. Itu waktu mereka bikin ini apa namanya saya. Apa ini namanya oper itu saya oper yang suruh apa ini mengelola oper dan sebagainya jatuh ke Telemann itu tapi Telemann again nggak tahan lama terus akhirnya ya jadi Bach itu. Graupner ini saya itu karyanya itu banyak ya tapi terus kemudian dia pernah bertugas di salah satu istana di mana ya court di mana gitu ya dan terus court itu pernah kebakaran sampai sekarang manuskripnya itu hilang gitu. Jadi sekarang kalau kita mau pentas karyanya Graupner itu cuma ada beberapa cuil saja, padahal dia tulis itu banyak sekali ya dan Tuhan tuh nggak mengizinkan karyanya itu lasting gitu ya. Tapi mungkin dari pikiran Graupner dia juga nggak pernah pikir harus lasting juga, Bach juga nggak pikir lasting sih actually gitu. Jadi pikir ya ini ya kesusahan sehari untuk sehari ini untuk pakai ini ya sudah gitu ya. Tapi kalau orang komposer zaman romantik ya mungkin perhaps mulai dari Beethoven itu. Bagaimana mengarang ini bisa mempengaruhi sampai nggak dilupakan. Nah ini saya model romantik heroisme kayak begini ya.
Narsis nggak sih, saya? Yang mana sih lebih simpel sebetulnya? Ya, saya kompos, setelah itu dipakai, sudah, ya sudah. Besok gimana? Ya kompos lagi. Ya kita kerja lagi. Setelah itu dilupakan. Ya it's just correct. Memang saya bikin untuk ini kan. Ini loh saya, hidup kayak begini ya. Bisa nggak sih? Itu loh saya. Itu namanya mengakui ya, humbly mengakui one's mortality. Gitu. Ya. Setelah itu dilupakan. Setelah itu orang nggak kenal. Ya saya sudah pernah berbuat di dalam waktu saya toh gitu. Kalau orang nggak kenal lagi, ya sudah toh memang ya sudah gitu. Kan saya sudah pernah berbuat di dalam ini, di dalam waktu yang dipercayakan Tuhan. Ini loh saya, ini kayaknya Firaun nggak bisa belajar gitu. Dan sadly saya, sekarang yang nggak bisa belajar bukan cuma Firaun gitu. Sometimes orang Kristen juga kayaknya nggak bisa belajar juga bagian ini gitu. Gimana ya? Gak terima gitu ya saya, ini apa? Gak mau terima gitu saya. Kalau kita ini digeser sebetulnya gitu. Kenapa ya saya kita mesti transcends waktu gitu ya? Padahal ya yang transcends waktu itu ya biarkanlah Tuhan dan Tuhan saja. Memang Dia yang kekal gitu. Bagi kita cukup kalau kita berbagian di dalam kehidupan Tuhan. Tadi loh saya perjamuan kudus ya. Berbagian di dalam tubuhnya, di dalam darahnya. Ya sudah toh. Masa ini kurang gitu? Mau apa lagi ya gitu? Kehidupan manusia gitu. Perhatikan ya saya, ini narasinya Firaun. Ini bukan cuma sekedar cerita anak sekolah minggu ya, tapi ini very much cerita untuk orang dewasa juga. Nah, ini ya saya, the magicians, ini ahli-ahli ini ya, ahli-ahli apa ya, terjemahan bahasa Indonesia mungkin ahli-ahli gitu. Di sini mereka ini muncul untuk terakhir kalinya saya. Dan kali ini digambarkan mereka itu pasif ya, saya, pasif. Tadinya kan mereka Musa bikin apa, dia tandingin gitu kan ya. Kita sudah pernah bahas cuma bisa making words gitu ya. Frog, kita juga bisa akhirnya jadi malah double. Ini ya, disasternya jadi double gitu ya. Bikin tambah repot gitu. Tapi kali ini sih mereka nggak bisa apa-apa. Mereka cuma menonton di sini ya. Fredheim pakai istilah mereka ini apa, move from sign worker to victim. Tadinya mereka juga ikut membuat semacam mujizat tanda gitu, tapi sekarang mereka cuma jadi victim. Menyatakan apa sih? Ya mereka di overpower di sini oleh kuasanya Yahweh. Menarik juga saya waktu kita melihat di dalam bagian ini ya, despite ini apa mungkin kita di our apa reform teologi kadang-kadang kita emphasisnya agak lain, tapi saya percaya ini apa tafsirannya bertanggung jawab secara biblical teologi ya. Saudara lihat di sini ya, waktu dikatakan di tulah yang ke-6 ya. Itu ditulis di situ, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. But the Lord hardened the heart of Pharaoh. Siapa subjeknya di sini, saya? Tuhan itu ya. Tapi kalau sudah baca di dalam bagian-bagian sebelumnya, misalnya ya, let's baca ayat 7 di atas. Tetapi Firaun tetap berkeras hati. Siapa di sini yang berkeras hati? Firaun kan ya. Firaun berkeras hati. Atau di dalam bahasa Inggris, but the heart of Pharaoh was hardened. Memang pasif saya. The heart of Pharaoh was hardened. Tapi tetap subjeknya meskipun secara pasif ya, tetap Pharaoh kan ya. Tapi di sini subjeknya ini jadi Tuhan. The Lord hardened the heart of Pharaoh. Apa sih saya? Kita bisa belajar apa di sini ya? Kalau di dalam perspektif reform teologi kan kita mengatakan ini memang kedaulatan Tuhan gitu ya. Betul saya, kita nggak menggeser poin ini kedaulatan Tuhan betul. Tapi ini loh saya, poinnya ya. Kalau sudah melihat di sini ya, gambarannya itu, ini ada perkembangannya. Itu Tuhan menjadi subjek yang mengeraskan hati Firaun. Itu baru di plik ke-6 saya. Meaning apa? Di dalam plik-plik sebelumnya itu Tuhan memberikan kemungkinan sebetulnya di sini ya. Meskipun itu nggak terjadi gitu. Dan Firaun nggak menggunakan kemungkinan ini gitu. Dia mengeraskan hatinya, mengeraskan hatinya, terus mengeraskan hatinya, consistently mengeraskan hatinya. Sampai bagian ini sudah cukup gitu. Sekarang Tuhan mengeraskan hati Firaun. Betul-betul nggak dikasih lagi kesempatan saya untuk bertobat, ya, ditutup, nggak ada lagi kasih karunia. Ya, jangan mempermainkan kesabaran Tuhan ya, karena Tuhan itu bukan yang terus kasih kita ya tergantung your free will gitu ya, tergantung waktumu, kapan saja tanganku selalu terbuka menunggu gitu ya, bukan loh saya, bukan gini loh gambarannya, bukan ini saya gambarannya, bukan. Sampai pada titik tertentu sudah nggak usah ngomong lagi. Firaun mau keras nggak keras, saya mengeraskan hatinya. Gitu. Berarti apa saya? Di sini Tuhan
Sudah nggak kasih lagi kesempatan kepada Firaun untuk bertobat. The Lord hardened the heart of Pharaoh. Ini lagi bukan tentang free will-nya Pharaoh, sudah cukup, sudah selesai gitu. Ini bukan tentang bagaimana dia mau bertobat atau nggak bertobat. Tadi kan kita bilang di dalam judgment ada invitation, dibilang besok gitu kan ya. Tapi setelah dia mengeraskan hatinya lagi dan lagi dan lagi, akhirnya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Berarti nggak ada lagi kesempatan bagi Firaun untuk bertobat. Dan ini ya, Firaun nggak sadar bahwa dia nggak diberi kesempatan gitu. Ini gambarannya kadang-kadang karikatural, seperti kayak Tuhan kok engkau nggak memberikan aku kesempatan lagi gitu kan ya. Terus Tuhan dari atau enggak sudah cukup gitu kan ya. Itu karikatural banget gambaran kayak gitu. Yang menakutkan itu adalah orang ini sendiri nggak rasa perlu lagi gitu, nggak rasa perlu bertobat. Gak ada kan di sini dikatakan Firaun teriak-teriak, jangan begitu gitu ya. Kenapa nggak memperhitungkan saya punya free will? Kan seharusnya masih berikan waktu kepada aku. Nggak ada nggak ada sama sekali gitu. Jadi inline di sini Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya memang Firaun mengeraskan hatinya juga, sudah sama gitu di dalam hal ini ya. Dan nggak sadar bahwa itu adalah kecelakaan di dalam kehidupannya. Ini minggu ini adalah ini ya saya, ini minggu reminiscere ya saya sebetulnya. Saya sudah meninggalkan khotbah apa ini kalender gereja ya. Pernah 2 tahun di Kelapa Gading kita khotbah seperti ini. Tapi ini minggu reminiscere itu. Gedenke Herr an deine Barmherzigkeit. Ingatlah Tuhan akan belas kasihan, akan kasih karunia, akan your steadfast love. Ini minggu ini ya saya. Dan Firaun gak peduli saya dengan itu gitu. Dia gak peduli sama sekali gitu. Mau belas kasihan lah, mau apa, pokoknya saya makin stubborn. Saya makin nggak mau terima gitu. Saya makin dipermalukan, saya makin dihukum, saya makin keras. Bukannya bertobat. Terakhir ya saya, terakhir di sini kan kalau sudah melihat ini kan apa, ini kan jelaga ya saya, jelaga. Tulah ke-6 ini jelaga dari dapur ya. Itu gambaran itu saya, itu secara fenomenon ya, phenomenally menggambarkan fiery nature, pinjam istilahnya Fredheim ya. Nah kalau sudah bayangkan ini apa, bandingkan dengan Yoel pasal 2 misalnya ya, itu adalah image yang dipakai again untuk judgment ya. Ini jelaga dari dapur ya, berarti ada apinya, gambaran penghakiman. Penghakimannya itu mau mengingatkan apa? Sekali lagi saya mengingatkan bahwa manusia itu mortal ya, bahwa manusia itu rentan sekali saya terhadap disease ya. Again, kita mungkin sekarang sudah mulai agak lupa. Tapi waktu COVID itu betul-betul lumpuh ya saya, benar-benar lumpuh loh. Padahal itu cuma apa sih, sekecil apa sih itu kita juga nggak bisa lihat kan ya, ini nih nggak bisa lihat itu. Tapi benar-benar lumpuh ya, melumpuhkan banyak hal saya. Manusia itu begitu vulnerable sih sebetulnya itu. Dan itulah yang Tuhan mau kita belajar ya, dengan rendah hati. Mortalitas ya. Berapa gampangnya kita itu kena penyakit. Sehingga hidup itu enggak sombong ya, hidup itu enggak triumfalistik gitu saya, apa ya, enggak show off itu. Tapi rendah hati bergantung kepada Tuhan. So, waktu kita membaca cerita ini ya, jangan kita cuma memosisikan diri di posisinya Musa dan Israel yang dilindungi. Ya boleh juga itu penghiburan untuk kita ya. Tapi hati-hati, kadang-kadang kita juga stubborn seperti kayak di posisinya Firaun. So, ini adalah khotbah juga untuk saudara dan saya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena ketika kami membaca, sekali lagi kami diingatkan betapa fananya manusia itu. Kami ini mortal dan kami tidak bisa menghadapi penyakit yang sederhana. Kami memerlukan Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Dan terlebih kami bersyukur, nah hari ini kami perjamuan kudus, kami mengingat bagaimana Tuhan sudah menggantikan kematian kami yang seharusnya mati, binasa. Tapi Tuhan sudah menggantikan kami dan beri kepada kami hidup yang kekal, sehingga kami ada keberanian untuk mati. Kami tidak takut ketika kami digeser oleh waktu karena kami memiliki Engkau.
Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kami mengikut Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.